hati yang mencintai. Oke? Hanya robot yang tidak punya hati. Semua manusia pasti punya hati. Oke? Haleluya. Kalau dia bilang om itu tidak punya perasaan, masa bilang-bilang persepuluhan sepenuhnya. Benar sepenuh, karena itu perpuluhan, karena itu firman Tuhan. Ya kan? Kata hati berbicara dengan heart, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau mencintai dengan mengasihi, mencintai dengan mengasihi, dalam bahasa Inggris hanya pakai kata love. Baik mencintai, love, dan baik juga mengasihi adalah love. Artinya tidak ada perbedaan. Tapi kalau bahasa Indonesia, mencintai ini seakan-akan kita bilang kepada yang sedang pacaran atau yang sedang suami istri, itu kadang-kadang. Padahal sebenarnya bukan. Bapak Ibu Saudara, mencintai ini juga pekerjaan kita pun. Ketika kita cintai pekerjaan kita, maka pekerjaan kita pasti akan maksimal hasilnya. Tapi kalau pekerjaan kita tidak kita cintai, maka pekerjaan kita pasti akan amburadul. Kalau istri kita tidak kita cintai dengan sepenuh hati, maka gampang saja selingkuh. Ya, makanya kalau dibilang I love you, itu tidak salah. Makanya nanti Pak Nevi, kalau sampai di rumah, oh Mak Nevi, I love you. Kata itu bukan kata yang salah, tapi kata itu adalah kata yang mencintai. Oke. Haleluya. I love you, Bapak Nevi. Kadang juga kita katakan kadang-kadang sama Tuhan bahwa I love you Tuhan. I love you Lord. Kadang-kadang. I love you God. Kadang-kadang banyak kali kata Tuhan ini. Lord, God, lain dan sebagainya. Banyak kali. Tapi kita lihat saudara, Amsal 4:23. Dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Kenapa hati harus dijaga? Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari hati. Kalau kita melihat bagaimana gambar hati, pasti ditulis dan dilukis adalah seperti love. Itu hati. Hati ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau hati bisa kita jaga, maka apa yang terjadi adalah hati kita pasti akan baik-baik saja. Tapi kalau hati tidak akan terjaga, maka cepat kali orang tersinggung dengan khotbah. Cepat kali orang tersinggung dengan teguran. Cepat kali orang tersinggung dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang cepat tersinggung. Kenapa? Karena tidak mencintai apa yang dia lakukan, baik dalam pelayanan. Kenapa banyak pelayan Tuhan cepat tersinggung? Karena tidak mencintai pelayanan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya harus berhadapan dengan orang telo yang saya tidak ngerti bahasa sama sekali, Bapak Ibu. Atau bangun sama mereka adalah sangila si ulu. Kalau bahasanya kan satu banua. Tapi sama mereka sangila si ulu. Tidak ngerti. Semua, oh saudara. Tapi saya katakan bahwa saya akan mengerjakan pekerjaan ini dengan cinta. Makanya ketika ada bola batu-batu sama mereka, batu 12, batu 13, lain dan sebagainya, batu 11. Batu itu adalah uang, emas, saudara. Ada satu bola berapa meter, mama perempuan itu di atas podium berapa meter, tapi saya pegang bola itu, saya lari dan saya akan
menyerahkannya kepadanya. Seperti saya pengantin. Kenapa saya lakukan? Karena saya cinta pekerjaan itu. Supaya bisa selesai, Bapak Saudara. Banyak orang tidak bisa disuruh. Banyak orang tidak bisa disuruh. Jujur saja, Bapak Saudara, kalau saya suruh orang karena saya cinta dengan dia. Kalau saya tidak hiraukan orang, berarti saya tidak suka dengan dia. Kalau orang banyak menyuruh kita, bersyukur sama Tuhan. Karena dia adalah cinta dengan kita. Amin. Cinta dengan kita, Bapak Saudara. Makanya jangan pernah anak berkata, kau suruh-suruh terus aku, kau suruh-suruh terus aku, kau suruh-suruh terus aku, kau suruh-suruh terus aku. Kenapa orang tua menyuruh anak? Karena orang tua suka sama anaknya tersebut. Amin. Apa-apa segala sesuatu yang berkaitan soal apa, Johan. Itu saya. Apa-apa yang berkaitan Johan. Apa-apa yang berkaitan salah sedikit Johan. Apa sedikit Johan. Apa sedikit Johan. Kenapa? Karena saya cinta dengan dia untuk menjadi hamba Tuhan yang handal nantinya. Amin. Doakan saya bahwa saudara 1 minggu yang lewat saya sudah disahkan untuk menjadi mahasiswa Doktor S3 Manajemen Pendidikan di IAKN. Saya keliling Sumatera Utara. STT banyak kali yang tawarkan, tapi ada teman yang bilang sama saya, sekalian di negeri. Sekalian dia STT yang terkenal. Ya udah. Doakan saya supaya otak bisa lancar. Nah, kalau kita tidak mencintai apa yang menjadi pekerjaan kita, Bapak Saudara, gampang saja hancur pekerjaan kita. Makanya kan harus punya hati. Coba next. Hati memiliki dua arti. Tidak lihat, Saudara. Hati memiliki dua arti, organ tubuh yang disebut dengan liver atau lever. Yang berfungsi menyaring darah dan memproduksi empedu atau pusat emosi, perasaan dan nurani manusia. Hati sering disimbolkan sebagai pusat cinta, niat, dan kehidupan spiritual. Hati Bapak Ibu Saudara, emosi Bapak Ibu bukan berasal dari pikiran. Emosi bukan berasal dari otak. Emosi bukan berasal dari mulut. Emosi bukan berasal dari kata-kata. Tetapi emosi adalah berasal dari hati. Kalau hatimu tidak baik-baik, maka muncul saja bisa katakan baik. Siloa-loa doh. Kenapa? Karena hati sudah mulai emosi. Hati kita sudah mulai emosi. Dan sehingga kata-kata pun kita akan bisa melampiaskan dengan gampang saja. Itulah yang disebut dengan emosi, Bapak Saudara. Secara kiasan hati melambangkan perasaan terdalam. Seperti senang dan sebaliknya sedih. Itu disebut dengan emosi, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang harus saya sampaikan bagi kita. Saya singkat ya, mohon maaf saya dengan singkat. 1 adalah hati yang mencintai adalah mewujudkan ketulusan, kejujuran, dan itu dedikasi seringkali melibatkan penerimaan apa adanya. Itu orang yang mencintai, mewujudkan kejujuran, memberikan dedikasi atau ketulusan, dan itu melibatkan penerimaan apa adanya, bukan sebesar sage-sage. Ya, ada sebesar sage-sage kan sama menantunya. Berapa emasmu? Sebesar sage-sage kan? Bukan apa adanya, tetapi apa adanya, bukan ada apanya. Itu yang disebut dengan cinta yang tulus, cinta yang jujur, dan cinta yang memberikan dedikasi yang melibatkan apa adanya, rasa aman, serta keinginan untuk membahagiakan,
baik kepada pasangan diri sendiri maupun kepada Tuhan. Amin. Ini disebut dengan cinta Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jangan sampai hilang cinta di dalam hatimu. Ketika kehilangan cinta di dalam hati kita, Bapak Saudara, gampang saja kita membenci orang. Kalau aku, jujur saja, kalau aku kadang-kadang, ya saya bilangi saja, kalau tersinggung, ya tersinggunglah di situ. Kalau tidak tersinggung, ya puji Tuhan. Tuh. Kadang-kadang saya seperti itu. Makanya kalau ibu gembala salah, langsung saya tegur dengan kata-kata. Tidak boleh seperti itu. Hamba Tuhan, ibu gembala harus jadi contoh, harus jadi teladan. Saya tidak nunggu besok. Saya tidak nunggu lusa. Itu Bapak Saudara. Kenapa? Supaya ini memunculkan, kalau disimpan, kalau dendam Bapak Saudara, maka tidak akan memberikan ketulusan dan kejujuran, dan tidak ada dedikasi apapun Bapak Ibu Saudara. Dedikasi ini adalah merupakan sebuah power, membuat sebuah kualitas, membuat sebuah nama baik, dedikasi yang baik, nama yang baik. Itu yang harus kita jaga dalam hidup ini Bapak Ibu. Kalau kemarin saya ke anak-anak disuruh sana, ngantar sana, ada beberapa tapi saya akan katakan bahwa saya bukan bos, tapi saya adalah seorang pelayan. Amin. Kita adalah bukan bos, dan kita adalah seorang pelayan. Pelayan siap kapan saja disuruh, harus siap. Kapan saja diperintahkan, harus siap. Kapan saja Bapak Ibu Saudara disuruh kerja, harus bekerja dengan sepenuh hati. Pakai hati, jangan pakai otak Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Allah juga tidak boleh kalau hanya otak, dan tidak boleh juga kalau hanya hati. Firman Allah, Yesus berkata, tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Hati seperti hati merpati dan otak seperti otak ular. Harus cerdik Bapak Saudara, harus pintar Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang mencintai adalah hati yang merindukan firman Tuhan. Hati yang memprioritaskan Tuhan. Hati yang bersedia untuk dibentuk dengan kebenaran. Hati yang melibatkan kepenyerahan diri total kepada Tuhan. Itu yang kedua Saudara, hati yang mencintai. Amin. Haleluya. Makanya kalau yang kita biasakan untuk bilang, aku cinta padamu, itu tidak salah. Apa bahasa Batak Ferdinand apa? Aku cinta padamu. Tidak bisa ya. Itu tandanya belum pacaran. Kalau sudah pacarannya pasti dia tahu. Ya. Nah, cinta ini bukan hanya disampaikan kepada perempuan dan sebaliknya. Tapi cinta ini sebenarnya seharusnya kita harus lakukan dalam pekerjaan kita masing-masing. Amin. Kalau engkau menjadi seorang yang pemundak malok, cintailah pekerjaan itu. Kalau engkau menjadi penanam cabai, cintailah pekerjaan itu. Kalau engkau menjadi pekerjaan yang di perusahaan, cintailah pekerjaan itu. Jangan merusak. Banyak orang berkata, kalau kita merusak pekerjaan kita, sama dengan orang berak di atas periuknya sendiri. Merusak pekerjaannya. Ketika orang mempercayakan kepadamu suatu pekerjaan, cintai dengan tulus, cintai dengan sepenuh hati. Amin. Haleluya.
Cintai dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah-setengah. Yang ketiga berkata sepenuh hati. Mencintai yang sesungguhnya adalah sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Tuhan menginginkan hati yang mencintainya secara total. Gila-gilaan. Kalau kita mencintai Tuhan, saudara, harus dengan gila-gilaan. Kalau disebut dengan gila-gilaan, saudara, adalah sepenuh hati, secara total. Tidak ada yang lain. Aku gila dengan Tuhan. Tapi bukan gila stres. Tengok semua. Ya, bukan. Tapi aku gila dengan Tuhan. Artinya, aku gila dengan Dia. Saya tidak senang bila saya tidak mengerjakan pekerjaannya. Saya tidak senang kalau saya tidak memuliakan Dia. Itu namanya gila dengan Tuhan. Jangan gila dengan perempuan, tapi gilalah dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, kalau mencintai harus dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Tuhan menginginkan hati yang mencintainya secara total, Bapak Ibu. Oleh sebab itu juga, lakukan firman Allah, bukan hanya setengah-setengah. Oke? Haleluya. Lakukan firman Allah, bukan hanya setengah-setengah. Tapi lakukan firman Allah adalah, Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Allah dengan sepenuh hati. Next. Ini ada satu revolusi hati. Saya memberikan sebuah contoh satu revolusi hati. Revolusi hati mencintai firman berarti bersedia bertobat dan membangun kerohanian, mengubah hidup menjadi seperti Kristus. Kedua, orang yang mencintai kebenaran menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan mengutamakannya di tengah situasi apapun. Hati yang benar-benar mencintai adalah hati yang siap diselidiki dan diubah oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kadang-kadang mengalami situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ingat Bapak Ibu Saudara, adalah itu menyelidiki hati kita sepenuh hati atau tidak. Firman Allah berkata dalam Wahyu berkata bahwa jangan suam-suam kuku, jangan dingin setengah dan panas setengah. Kalau seperti itu aku akan memuntahkan engkau. Balikan daywa adalah boy yami nihat sana ke nase le auku bale okafu nasimada amit dan utura amit. Kalau dingin-dingin, kalau panas-panas, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Sekali basah, biarlah basah, Bapak Ibu. Sekali anak Tuhan, tetaplah anak Tuhan. Sekali melakukan firman Allah, tetaplah melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini, saya akan sampaikan bagi kita, kita pakai hati dan tetaplah kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. I love you. Bisa juga I love you Lord. Bisa juga I love you God. Dan saya I love you seluruh jemaat Tuhan. Amin. Kalau saya mengajari, memberi perpuluhan bukan karena saya tidak punya hati. Sekali lagi, sorry. Kalau saya mengajari untuk tegas memberi persepuluhan bukan karena saya tidak punya hati. Tapi karena saya mengajak dan Bapak Ibu Saudara untuk taat pada firman Allah. Amin. Taat pada firman Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita pakai hati, maka tidak ada yang marah.
Kalau kita pakai hati, maka tidak ada yang tersinggung. Kalau kita pakai hati, maka tidak ada yang tidak bisa. Maka oleh Amsal Sulaiman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu Bapak Ibu. Tidak masalah kita bergabung dengan orang yang tidak bertobat. Tidak masalah kita bergabung dengan orang-orang jahat. Tidak masalah kita bergabung dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi mereka, jaga hatimu supaya jangan seperti mereka. Amin. Jaga hatimu supaya jangan seperti mereka. Apa ini? Jaga hati. Nah itu sebabnya firman Allah, saya kembali kepada tema daripada firman Allah, hati yang mencintai. Karena berbicara soal hati, itu berbicara soal jantung. Berbicara soal jantung, itu berbicara soal pusat kehidupan manusia. Oleh sebab itu, biarlah terus setiap hari hatimu dibasahi dengan air dari surga. Hatimu selalu dibasahi dengan aliran-aliran Roh Kudus. Supaya dalam hidup kita tidak ada lagi yang marah, tidak ada yang tersengguh, tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara, asalkan kita harus pakai dengan hati. Kita bangkit berdiri.